Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, sekarang sedang marak-maraknya terjadi bombardir oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentu kita sebagai seorang muslim sudah jelas, tegas di dalam kitabullah dan sunnah bahwa kita diperintahkan untuk peduli, empati kepada saudara muslim kita dimanapun mereka berada, tidak hanya dalam satu negara tapi berbeda negara. Kita diperintahkan untuk peduli kepada mereka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kita sebagai muslim itu seperti diibaratkan dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi. Itu diibaratkan dalam satu tubuh. Kalau anggota tubuh yang lainnya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut sakit. Seperti itu ibaratnya hadis riwayat Muslim. Jadi teman-temanku semuanya, kita harus tanamkan rasa empati dan peduli kepada saudara muslim kita di sana, bahkan kehormatan mereka, darah, harta mereka ketika diganggu gitu kan. Dan jelas-jelas ini sudah fatal termasuknya. Yang belum fatal pun kita harus membantu menolong mereka. Ini sudah fatal kejadiannya di Palestina. Tentunya sangat tidak layak bagi seorang muslim mengatakan yang tidak pantas. Apa tidak pantasnya? Udahlah, jangan mikirin di Palestina. Itu mah negara orang. Udah urus negara kita sendiri aja. Di negara kita ini banyak loh anak yatim. Kita kumpulkan aja, kita sumbangsi untuk anak yatim yang ada di Indonesia. Itu pemikiran yang sangat kurang tepat. Karena dalam Islam, peduli kepada anak yatim itu perintah. Tapi peduli kepada saudara muslim yang ada di belahan dunia manapun itu juga perintah. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu akan menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Jadi siapa yang tidak mau berlomba-lomba untuk bisa terhalang dari api neraka? Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Karena persaudaraan itu ada persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, saya muslim, Anda non muslim, tapi dalam satu negara Indonesia itu ukhuwah watoniyah. Kalau saya muslim, orang Palestina muslim, berbeda negara, itu ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah ini yang akan mengikat terus abadi sampai akhirat. Tapi ukhuwah watoniyah juga tetap harus kita jaga. Jadi teman-temanku semuanya, kalau kita tidak bisa membantu saudara yang ada di Palestina, ya kita doakan gitu. Doakan mereka. Kalau kita tidak mampu secara finansial, tapi kalau kita mampu secara finansial gitu kan, kita bantu finansialnya, kita bantu juga, doa juga. Bahkan kalau kita mampu untuk ke sana, kita mungkin sebagai dokter atau kita punya keahlian untuk bisa membantu ke sana, ya silakan ke sana. Gak ada terlarang di dalam agama kita Islam. Justru kalau kita nggak mampu untuk membantu yang saya sebutkan tadi, cara finansial nggak mampu, tenaga juga nggak mampu. Kalau doa pastikan mampu. Misalkan nggak mau males gitu, nggak mau doain lah urusan negaranya, minimal diam mulut kita. Jangan nyinyirin, ada orang aksi bela Palestina nyinyirin, padahal orang Islam itu diperintahkan supaya diam. Apa kata Allah dalam hadis riwayat Muslim? Kata Nabi gitu kan, Nabi SAW bersabda, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam gitu. Jadi gak usah nyinyirin, bukan ciri pribadi muslim. Ada orang muslim berbuat baik nyinyir, ada orang muslim peduli Palestina nyinyir. Kasian dong sama diri kita sendiri gitu kan.
Kita malu dong, orang non-muslim begitu empatinya luar biasa, jiwa kemanusiaannya, sampai menyumbang bermiliar-miliar hasil hadiahnya gitu kan untuk membantu Palestina. Malu dong kita komentar seperti itu. Jadi ayolah kita sama-sama bantu saudara muslim kita di Palestina dengan berdoa. Kalau kita mampu finansial, kita bantu finansial, tenaga kalau kita mampu kita ke sana. Ya, kalau memang mampu gitu kan. Kalau tidak mampu, kita doakan. Ya, kita doakan saudara muslim di Palestina. Dimanapun, di belahan negara manapun. Islam memerintahkan kepada non-muslim aja kita berbuat baik itu harus, gimana kepada saudara muslim kita. Coba lihat tawanan-tawanan orang kafir yang ditawan oleh tentara-tentara muslim. Apakah terluka? Tidak terluka. Mereka aman. Baik-baik saja. Kalau orang muslim ditawan orang kafir, wah disiksa. Makanya Islam itu kalau perang pun itu tidak boleh memerangi wanita, orang tua, anak-anak tidak boleh. Kalau orang kafir, Zionis, ibu hamil pun dipenjara, dibombardir, tidak pilih-pilih. Orang tua, anak-anak, perempuan dibombardir. Islam itu agama yang lemah lembut. Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Makanya teman-teman, kita sama-sama doakan saudara muslim kita di Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.